Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara semua. Kembali lagi kita akan melakukan ibadah live streaming dalam rangka kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita sama-sama bersyukur karena kebangkitan Tuhan, karena kenaikan Tuhan. Kuasanya boleh tercurah di dalam setiap kehidupan kita, di dalam setiap keluarga kita, kota kita, dan bangsa kita. Terima kasih Yesus, oh Bapa, ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu ku ada hari ini. Berkuasalah Tuhan, bertatalah Bapa atas segalanya. Engkau Tuhan, biarlah ku sembah nama-Mu, ku puji nama-Mu. Sungguh besar Tuhan, besar kuasa-Mu Bapa. Satu pun yang luput dari karya-Mu.
Percaya Bapak, kami tak pernah sendirian Tuhan, maka Kau melalui serta
Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan atas apa yang telah terjadi Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami percaya Yesus, Engkau selalu ada menyertai kami Tuhan, kemanapun kami pergi ya Bapa, kapanpun dan dimanapun Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas setiap curahan Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai kami Tuhan. Sebentar Tuhan kami mau memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami menjadi duka yang harum buat Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mau angkat satu pujian. Berkuasa. Kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Kita tahu apa yang sedang terjadi di lingkungan kita, di kota kita, bahkan di bangsa kita. Kita tahu kehidupan kita sedang dilanda pandemi COVID-19. Tapi marilah kita yakin dan percaya bahwa semua itu pasti punya maksud yang baik. Biarkan kita sama-sama bersatu di dalam keluarga kita, di dalam masyarakat kota kita dan bangsa kita. Kita sama-sama berdoa apapun yang sedang terjadi.
Tuhan pasti beri yang terbaik. Terima kasih Yesus. Bila hati serasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud Kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami
kebenaran firman-Mu. Roh Kudus urapi kami, urapi hamba-Mu, biar Tuhan bicara firman-Mu itu mengubah cara berpikir kami. Firman-Mu memerdekakan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, jaga kami menolak setiap pekerjaan si jahat dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus bekerja lewat hamba-Mu Tuhan, bicara lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Selamat malam. Selamat malam kepada saudara semua yang menyaksikan live streaming ini. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Bicara tentang kenaikan, kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus dan pencurahan Roh Kudus, bahkan sampai kembalinya Tuhan Yesus ke dunia ini untuk kedua kalinya. Ini satu paket, satu kesatuan gitu. Tidak bisa dipisahkan. Nah, hari ini kita mau belajar apa sih rencana Tuhan? Apa sih tujuan Tuhan naik ke surga? Ini yang kita mau belajar hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah di balik setiap peristiwa, di setiap rencananya. Hari ini kita baca satu ayat, Kisah Para Rasul, pasal 3 ayat 21. Yang di rumah bisa bacakan, yang juga yang hadir di sini bisa buka Alkitabnya. Kisah Para Rasul, pasal 3 ayat 21. Saya bacakan. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Saya ulangi lagi. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 21. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Alkitab katakan Kristus itu harus tetap di surga. Mungkin kita sering dengar baik dari mimbar pengkhotbah, dari streaming, dari mana, bahwa Yesus itu akan datang kembali. Tapi kok nggak datang-datang? Sampai orang bertanya-tanya, benar nggak Tuhan Yesus akan datang kembali? Tapi masalahnya, kenapa Tuhan belum datang? Karena gerejanya belum siap. Gerejanya belum siap. Jadi sementara gereja belum siap, Kristus tetap di surga mempersiapkan gerejanya. Hari ini kita belajar. Alkitab katakan Kristus harus tetap di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Dalam pelayanan maupun dalam kita ikut Tuhan, ada dua bagian besar yang perlu diingat. Yang pertama ada bagiannya Tuhan dan ada bagiannya kita. Sekali lagi, dalam kita ikut Tuhan, ada dua hal yang kita jangan lupakan. Pertama, apa yang menjadi bagian kita. Kedua, bagiannya Tuhan. Bagiannya Tuhan Yesus sudah menyelesaikan di kayu salib. Dalam Yohanes 19 ayat 30, ketika Yesus mau mati di salib, dia berkata, sudah selesai. Artinya apa? Semua rencana Allah, semua nubuatan firman Tuhan, semua apa yang Alkitab nubuatkan dalam perjanjian lama tentang Yesus, tentang karyanya di kayu salib, semua sudah selesai, semua sudah digenapi di dalam Kristus Yesus. Apa yang menjadi bagian Kristus untuk menyempurnakan gerejanya sudah selesai. Apa yang menjadi rencana Allah untuk jemaat Tuhan?
Apa yang menjadi bagiannya Kristus? Apa yang menjadi tugasnya Yesus? Untuk menggenapi rencana Bapa itu sudah selesai di kayu salib. Tapi masalahnya bagian kita yang belum selesai. Bagian kita belum selesai. Sementara kita melakukan bagiannya, kita katakan Yesus berada di surga. Nah, pertanyaannya, kalau Yesus di surga, apakah Tuhan membiarkan kita begitu saja sendirian? Tentu tidak. Kita percaya bahwa kenaikan Tuhan Yesus di surga, ada rencana Tuhan. Hari ini kita belajar, apa sih tujuannya Allah Tuhan Yesus naik ke surga? Yang pertama, kita baca Roma 8 ayat 33. Roma 8 ayat 33 sampai 34. Saya bacakan. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Yang pertama kita belajar, untuk apa Yesus naik ke surga? Yang pertama, dia menjadi pembela bagi kita di hadapan Bapa. Dalam Wahyu 12 ayat 10 berkata, bahwa iblis itu mendakwa kita setiap hari, siang dan malam. Dia ungkit-ungkit dosa kita, masa lalu kita di hadapan Bapa. Tapi sebaliknya, Yesus yang jadi pembela kita di hadapan Bapa. Pembela kita di hadapan Bapa. Banyak orang takut dengan namanya kematian. Kenapa? Karena berpikir apa? Wah, kalau saya mati saya sendirian. Saya mau katakan, yang penting itu bukan siapa yang hadir dalam acara pemakaman saat kita mati. Yang penting itu bukan siapa yang mendampingi kita ketika kita mau mati. Tapi yang penting itu siapa yang jemput kita saat kita mati. Alkitab katakan Yesus yang menjadi pembela kita di hadapan Bapa. Di hadapan Bapa dia mendakwa kita siang. Dalam Wahyu 12 bilang apa? Wahyu 12 ayat 10 bilang, berkata bahwa iblis dilemparkan. Karena iblis mendakwa kita siang dan malam. Tapi Alkitab katakan oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita. Kesaksian artinya apa? Iman kita. Oleh iman kita bahwa kita percaya bahwa Kristus mati buat kita. Alkitab katakan dia menjadi pembela bagi kita. Dalam sebuah acara, dalam sebuah persidangan misalnya dalam kejaksaan. Itu biasa terdakwa itu ada jaksa, tapi juga ada pengacara yang membela kliennya. Kristus membela kita di hadapan Bapa. Ketika iblis mendakwa kita, ketika iblis berkata kamu sudah begini, kamu sudah begitu, kamu sudah begini. Alkitab katakan oleh darah anak domba surat hutang dosa sudah dilunas, dibayar lunas. Alkitab katakan bahwa manusia dibenarkan bukan oleh perbuatan baik. Perbuatan baik manusia, amal baik manusia tidak bisa membawa manusia ke surga. Tapi imannya yang menyelamatkan. Imannya yang membawa dia ke surga. Imannya yang menyelamatkan. Seorang hamba Tuhan senior pernah berkata seperti ini. Kalau iblis mengingatkan kita akan dosa-dosa masa lalu kita, ingatkan dia akan masa depan dia. Kalau iblis berkata, wah kamu begini, kamu gak layak pelayanan, kamu tidak layak seperti itu. Alkitab katakan, ingatkan dia akan masa depan dia. Apa masa depan iblis? Dibinasakan. Pastikan kita mempertahankan iman kita.
percaya, Alkitab katakan bahwa Yesus jadi pembela kita di hadapan Bapa. Iman kita yang akan membenarkan kita di hadapan Bapa. Iman kita yang akan menyelamatkan kita. Hari ini, kalau kita sedang bergumul dengan penyakit, sedang bergumul dengan masalah, Alkitab katakan, imanmu menyelamatkan engkau. Yesus hidup. Yang kedua, Yesus naik ke surga membuktikan bahwa dia hidup. Kita punya Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Untuk apa mengharapkan seseorang yang sudah mati? Tapi justru karena Yesus bangkit, dia hidup, dia buktikan bahwa dia hidup. Karena dia hidup, dia bisa menolong. Karena dia hidup, dia bisa menjawab setiap doa. Karena dia hidup, dia bisa menyembuhkan setiap sakit penyakit. Karena dia hidup, dia memiliki jawaban dari setiap doa-doa kita. Yesus hidup. Ada sebuah lagu berkata, sebab dia hidup, ada hari esok. Yesus Kristus tetap sama. Kalau dulu dia sanggup menolong kita, Tuhan juga sanggup menolong saudara saat ini. Yesus Kristus tetap sama. Kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Yang ketiga kita belajar, apa tujuan Yesus naik ke surga? Yang ketiga kita belajar, tujuan ketiga Yesus naik ke surga, kita baca Yohanes 16 ayat 7. Injil Yohanes pasal 16 ayat ke-7. Saya bacakan. Yesus berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, yaitu tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yang ketiga kita belajar, Yesus naik ke surga supaya dia mengutus Roh Kudus buat kita. Bagian Yesus untuk menyelamatkan kita sudah selesai. Tapi bagiannya kita sekarang, bagaimana kita bekerja sama dengan Roh Kudus. Alkitab katakan ketika Yesus, alangkah baiknya aku pergi, kata Tuhan. Kalau aku pergi, aku akan mengutus Roh Kudus kepadamu. Ketika Yesus berada di dalam dunia ini, dia membatasi dirinya. Dia membatasi kehadirannya. Tapi Roh Kudus diberikan. Dia tidak terbatas. Dia maha hadir. Dia ada di tempat ini. Dia ada juga di rumah Bapak Ibu yang sedang sakit. Dia ada di tempat saudara berada. Roh Kudus, sahabat, penolong kita. Dia maha hadir. Roh Kudus, Roh Allah, Roh Yesus Kristus, dia ada. Dia memiliki kuasa yang sama. Dia bisa menyembuhkan. Dia bisa menyembuhkan. Dia bisa menjawab setiap doa-doa kita. Roh Kuduslah yang diberikan untuk menyempurnakan gerejanya. Untuk menyempurnakan gerejanya. Roh Kudus maha hadir. Sebentar lagi, ketika Yesus mau naik ke surga, Tuhan berpesan, tunggu di loteng Yerusalem. Berapa lama? Tunggu aja. Ketika murid-murid berdoa di situ. Ketika murid-murid berdoa, dia menunggu Roh Kudus. Dia menunggu dia menunggu Roh Kudus dicurahkan. Alkitab sejarah mencatat ada sekitar 500 orang yang berdoa di loteng Yerusalem. Tapi kenapa hanya 120 orang? Kemana yang 380? Alkitab katakan orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Sebentar lagi kita akan berdoa. Dalam 10 hari ke depan kita akan merayakan hari Pentakosta. Saya mengajak Bapak Ibu jemaat semuanya untuk ambil bagian dalam doa puasa. Mulai besok kita akan live streaming jam 6 sore. Kita akan berdoa sama-sama, kita minta Roh Kudus kembali membangkitkan setiap kita, roh kita.
Roh Kudus yang menyempurnakan iman kita. Tujuan utama karya Roh Kudus adalah apa? Cuma satu, supaya nama Yesus dipermuliakan lewat hidup kita. Tujuan Roh Kudus menyembuhkan dari kita sakit penyakit kita apa? Supaya nama Yesus dimuliakan lewat kesembuhan kita. Tujuan Roh Kudus menjawab doa kita supaya nama Yesus dipermuliakan. Hari ini Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Alkitab katakan, Dia tinggal di dalam kamu. Dia tinggal di dalam kamu. Roh Kudus ada di hati kita. Dia enggak jauh. Dia sahabat kita. Minta sama Dia. Tuhan enggak jauh. Tuhan hanya sejauh doa. Panggil Dia. Bilang, Roh Kudus, aku perlu Engkau. Roh Kudus yang menyempurnakan karyanya. Kemudian yang keempat. Apa tujuan Yesus naik ke surga? Yohanes 14 ayat 1 sampai ke 4. Saya bacakan. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan yang kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Alkitab katakan, Yesus naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi kita di surga. Ada tempat yang dipersiapkan buat kita. Dan Alkitab katakan, Tuhan Yesus sendiri berkata, kalau aku sudah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang menjemput kamu. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Artinya apa? Tuhan tuh mau tinggal. Alkitab dalam kitab Wahyu berkata apa? Barang siapa menang, dia akan makan bersama-sama dengan aku, semeja dengan aku. Wow, luar biasa. Kita makan bareng dengan orang-orang besar aja kayaknya bangganya banget. Apalagi Alkitab katakan barang siapa menang, dia akan makan bersama-sama dengan aku, sehidangan dengan aku. Dia menyediakan tempat di surga buat kita. Supaya apa? Supaya kita bisa tinggal bersama-sama dengan Dia. Pertanyaannya, tadi Alkitab katakan, Kristus itu harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Pertanyaan, apa yang perlu dipulihkan? Apa yang perlu dipulihkan? Gerejanya, umat Tuhan harus dipulihkan. Keselamatan adalah karya Tuhan untuk mengembalikan manusia kepada rancangan Allah yang semula. Saya ulangi lagi. Keselamatan adalah karya Tuhan untuk mengembalikan manusia kepada rencana Allah semula. Rencana Allah semula yang mana? Dalam Kejadian 1 berkata, manusia yang serupa dan segambar dengan Allah. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Alkitab katakan apa? Kemuliaan Allah hilang. Ketika Yesus mati di kayu salib, Roh Kudus diberikan, Yesus bangkit, Roh Kudus diberikan. Roh Kuduslah yang bekerja saat ini memulihkan gerejanya. Memulihkan kembali. Jadi Tuhan gak mau sekedar kita membawa kita sekedar masuk surga. Tuhan gak mau sekedar kita masuk surga, tapi Tuhan mau kita diubahkan dulu. Apa yang perlu dipulihkan? Cara berpikir kita. Tujuan utama kekristenan, tujuan utama kita ikut Tuhan Yesus itu cuma satu. Supaya kita serupa dengan gambaran anaknya. Filipi 2 ayat 5 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus. Artinya apa? Tuhan mau mempersiapkan umat yang bisa sepikir. Tuhan mempersiapkan umat hari-hari ini
hari-hari ini Tuhan sedang mempersiapkan umat yang serupa, memiliki karakter Kristus. Karena itu hari-hari Roh Kudus sedang berkarya di antara umat Tuhan. Bekerja, mengubahkan umat Tuhan. Supaya apa? Mengembalikan manusia. Yesus itu menjadi contoh. Yesus itu menjadi tipe manusia yang dikehendaki Bapa. Makanya Alkitab katakan, kamu harus segambar. Memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Supaya apa? Supaya kita sejalan dengan Bapa. Kalau kita misalnya mau beli handphone, biasakan di toko handphone ada sampelnya kan. Oh, ini contoh handphone tipe ini. Tipe ini handphone ini gitu contohnya. Ada sampelnya. Nah, Yesus itu jadi sampel contoh manusia yang dikehendaki Bapa. Yesus itu jadi tipe contoh sampel manusia yang berkarakter ilahi. Jadi hari-hari ini ayo saya mengajak setiap kita bisa bekerja sama dengan Roh Kudus. Bangun hidup kita di atas dasar kebenaran. Bangun hidup kita baca firman setiap hari. Karena firman Tuhan ini pikirannya Kristus. Kalau Bapak Ibu pengen tahu apa yang menjadi pikiran Allah, baca Alkitab. Ini pikiran Allah ya sesungguhnya. Jadi salah satu alasan kenapa Tuhan Yesus belum datang kembali. Karena gerejanya belum siap. Satu ayat terakhir saya bacakan 2 Petrus 3 ayat 11 dan 12. 2 Petrus 3 ayat 11 dan 12. Jadi jikalau segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu akan binasa dalam api. Dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Alkitab katakan kita yang menentukan mempercepat kedatangan Tuhan. Kenapa Tuhan belum datang? Karena gerejanya belum siap. Ayo hari ini, mulai besok hari, seperti murid-murid menantikan Roh Kudus di Lautan Yerusalem. Saya mengajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama berdoa. Mungkin gak bisa datang di gereja. Tapi satu hal, Bapak Ibu satu hal ingat. Allah ada di mana kita berada. Alkitab mengatakan Roh Kudus yang akan membantu kita berdoa. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku rindu mengenalmu. Aku rindu mengenal Roh Kudus. Yuk hari ini kita berdoa sama Tuhan. Mari saya akhiri firman Tuhan. Kita mau berdoa sama-sama buat bangsa negara kita. Kita mau berdoa buat saudara-saudara semua. Mari sama-sama kita berdoa. Kita minta Roh Kudus masuk bekerja dalam hati kita. Bapak Ibu yang di rumah, mari satukan hati bersama-sama saya. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Bapak Ibu yang ada di sini juga, yang ada di gereja. Sama-sama dengan Roh Kudus, Roh Kudus. Kau hadir di sini, Roh Kudus, Roh Kudus. Ku mengasihimu, kau lembut, kau manis, kau lembut, kau manis, kau menghiburku, tolongku, diutus Bapakku. Buka hati untuk kamu Tuhan. Buka
Tuhan, kami berdoa malam ini buat bangsa kami Tuhan. Tuhan pulihkan bangsa kami, Tuhan tolong bangsa kami Tuhan. Sembuhkan bangsa kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus biar virus corona ini dipulihkan, disembuhkan, disingkirkan Tuhan. Bangsa ini boleh mengalami kesembuhan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Sepatah kata dari Tuhan bisa menyembuhkan bangsa ini Tuhan. Tolong. Kami berdoa buat Bapak Presiden kami Pak Jokowi. Tuhan tolong berikan hikmat, kebijaksanaan dalam setiap keputusan Tuhan. Biar takut akan Tuhan menyertainya Tuhan. Hikmat-Mu, marifatmu ada atas pemimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat setiap umat Tuhan baik yang ada di sini maupun di rumah. Dimanapun mereka berada menyaksikan live streaming ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami yang sakit boleh disembuhkan Tuhan. Oleh bilur-bilur Yesus. Kuasa Roh Kudus sanggup menyembuhkan Tuhan. Kami mengalami pergumulan hidup, permasalahan ekonomi apapun Tuhan. Kami percaya Alkitab katakan Tuhan memberi kami kemenangan Tuhan. Kau memegang kami dengan tangan kanan-Mu yang memberi kami kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pertemukan kami kembali dalam ibadah live streaming besok Tuhan. Kami berdoa berkati setiap kami, tim yang melayani hari ini juga Tuhan berkati. Berkati kami semua Tuhan, biar berkat dari Bapa di surga. Anugerah Tuhan Yesus, penghiburan Roh Kudus menyertai kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, pengumuman Bapak Ibu, pengumuman besok kita ada doa 10 hari doa puasa. Jadi Bapak Ibu, saya mengajak setiap kita untuk kita sama-sama ambil bagian dalam doa. Kita minta Roh Kudus untuk kembali memulihkan kita. Kita minta, kita berdoa sama-sama semuanya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.